Jadi mendatangkan uang investasi di luar APBN. Oh, aku tahu caranya. Kolusi ya? Bisa bilang, gue nggak percaya sama lembaga survei, katanya bisa dibeli Pak. Katanya bisa itu Pak, tergantung bayarannya berapa, ntar surveinya bisa keluar hasilnya Pak. Emang begitu Pak? Emang? Wah, emang bisa begitu Pak? Nama ibu kota. Ibu kota. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat Pak. Sehat semua. Sehat Pak. Oke, kita absen dulu ya. Boleh Pak. Kenapa harus absen? Kenapa Pak? Absen itu ada pantunya. Lucu nih. Boleh Pak. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli semen. Cakep. Sebelum memulai pelajaran baru, Siap. kita harus absen. Beli semen di pasar baru. Cakep. Ya udah, pakai duit. Muhammad Rifta. Hadir Pak. Om Joseph. Kok Pak? Oh iya. Oh iya. Wajahnya. Oh emang kok. Emang udah Pubertas, Pak. Udah pubertas. Emang suka mengayomi perempuan-perempuan, Pak. Oh gitu. Iya. Padahal kelihatan saya ungu. Joseph. Hadir. Tommy. Hadir Pak, hadir. Mila. Hadir, Pak. Aduh, semuanya hadir, syukur. Pak, tadi katanya Pak Mila di depan digodain Pak, anak-anak tongkrongan depan Pak. Padahal beda sekolah Pak, digodain. Hei, sini, ayo bantuin saya nukang gitu Pak, digodainnya Pak. Parah banget. Nggak nukang Oh, juga Mila. dong. Orang zaman sekarang tuh, Nggak nukang. kenapa gitu ya Pak? Nggak nukang. Itu Apaan tuh? motornya belum lunas. Hari ini kita pelajaran apa ya, anak-anak? Pelajaran kosong aja Pak. Iya. Olahraga ya Pak, olahraga aja. Oke, terima kasih ya. Selamat. Cepet banget Pak. Pelajaran kosong. Iya. Baik, Ada. ini sesuai yang diarahkan oleh Mendikbudrismen. Wah, Jadi generasi anak sehat, generasi unggul. Jadi kita mau bicara tentang budi pekerti ini. Jadi Budi siapa yang pekerti, Pak? Jadi Budi itu punya adik namanya pekerti. Jadi pekerti itu perempuan atau laki-laki, Pak? Kira-kira laki-laki. Oh, laki-laki. Tahu nggak kalau Maggie Z itu punya saudara banyak? Oh, iya. media. Betul. Panjang gitu. Saya kira orang anak tuanya terakhir. produktif Oh siapa? iya Pak. Oke, Cara absennya gimana Pak di rumah Pak? Maggie A, Maggie B, Maggie C, Maggie D. iya kayak begitu. Oh. Jadi orang tuanya kadang lupa mana yang Z, mana yang A. Oh. Mirip Berarti semua. dia nggak ikut program pemerintah. 2 anak cukup. Oh, itu zaman dulu. Oh, Zaman dulu ya kan. Kalian udah lahir belum sih? Belum Pak. Kan zaman dulu Pak, kita kan lahirnya zaman sekarang. Iya. Saya masa depan. Kok bisa gitu? Wah, Bisa gitu ya? Kayak film. Jangan dong. Oke, kita serius ya ini. Iya, anak. Pak. Kemarin udah pada belajar semua? Belum Pak. Libur Pak. Kan kemarin hari Minggu Pak, kan kita nggak perlu belajar hari Minggu. iya. Duh, bukan dong. Kemarin hari Maguire, makanya MU menang 2-1. Oh, fans MU. baik. Oh, baru kembali dari Goa. Oh, jangan Iya. dong. Kita ini Milan. Kenapa Pak? Ya, karena kita suka mode. Lihat bajunya kan? Oh. Corporate. Oke, anak-anak kita serius nih ya. Iya, Pak. Serius. Ini nanti akan menentukan nilai kalian Iya, bisa Pak. lulus Siap, apa siap, enggak siap, gitu siap, kan. Pak. Jadi kalau Siap. kalian mencermati pelajaran Bapak, nanti nilainya pasti akan bagus. Kalau nggak mencermati, Gak bagus. ya nggak, kita pulang aja sih. Cepet dong pulang ya. Oke, kita mau ngomongin situasi sekarang. Kita mau bicara tentang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Bapak tulis dulu ya. Sama kayak aku dong, Pak. Kok bisa? Apa tuh maksudnya? Aku bisa sama pacar aku. Kok masa masih SMA udah pacaran Pak? Nggak boleh, Pak. Pacar. Kemarin saya lihat Pak dia di motor, di flyover begini Pak. Di Tiga, motor. tiga. Kebanyakan dong. Nggak ini dong, nggak. Itu kayak yang ada di pasar. Apa tuh? Cabe-cabean. Aduh. Oh, bukan ya. Bukan, Pak. Itu benua aja, Pak. Cuma nempel. Oh ya, komoditas sih. Pak emang boleh Pak anak SMA pacaran Pak? Kan katanya harus mengutamakan pendidikan Pak. Pendidikan itu diutamakan. Pacaran itu bagian dari pembelajaran. Yang penting adalah tetap sesuai koridor karakteristik budi pekerti dan nilai-nilai agama. Ada tepuk tangan nggak sih anak-anak? 1 tahun Presiden Prabowo Gibran. Berat juga nih pembahasan hari ini. Kenapa harus Iya bahas dong, ini sih Pak? ini kan SMA unggulan, bukan SMA yang kurang gitu. Saking unggulnya itu siswanya berkumis semua ya.
Iya. Emang keren Itu salah sih. satu tanda-tanda memang kita belajar keras. Iya, benar. Lain-lainnya kalau belajar keras rambut putih kita tumbuh kumis. Oh, gitu. Makanya gurunya paling panjang. Oke, ini kan kita rayakan 1 tahun Prabowo Gibran. Kenapa sih harus dirayakan? Iya, Pak. Karena biar so sweet. Katanya, dulu Pak, kata Bapak Presiden, katanya nggak usah ada perayaan-perayaan ya. Cupli markas aja, Pak. Oh iya, Pak. Cuma di markas, cuma berapa orang Iya ya. Yang kali. Ngomong-ngomong perlu dirayain nggak sih? Iya, Pak. Buat apa sih, Pak, dirayain, Pak? Atau kelas ini kita perlu retret aja? Wow. Wah, boleh juga tuh, Pak. Boleh. Ada ya? Ayo, kita Pak, outing coba aja? ya. Iya. Outing aja sekalian outing. Oke. Nah, 1 tahun ini biasanya kelaziman yang terjadi. Tidak ada aturan tertulis, tidak ada undang-undang, itu hanya kebiasaan aja. Sebenarnya ini hanya sebagai penanda, semacam simbolik aja anak-anak. Artinya pemerintahan ini sudah berjalan selama 1 tahun. Ingat nggak Pak Prabowo Gibran dilantik tanggal berapa? Setahun yang lalu pasti. Oh, gimana nih, setahun yang lalu? Gampang, Pak, setahun yang lalu. Salah. Sebenarnya itu 365 hari yang lalu. Oh, sama aja. Sama aja. Berapa jam yang lalu? Berapa jam yang lalu, Pak? Kalau kita Itu 20 Oktober tahun 2024, Pak. iya benar. Kalau 2 tahun yang lalu 2023. Oh, iya, benar, Nah, benar. itu masih Pak Jokowi. Oh, iya. Apa sih yang paling jadi unggulan dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran? MBG, Pak. Lainnya? Ini, Pak, penangkapan kasus korupsi 14 triliun. Luar biasa. Anak-anak pinter semua. Sama Namanya juga anak-anak SMA unggulan ya, gitu. Program 1 tahun Prabowo Gibran itu dulu tercantum dalam visi misi yang namanya Asta Cita. Oh, Asta Cita. Kenapa disebut Asta Cita? Ada Asta tuh berapa ya? Asta 8 ya? Ayo, kemarin udah diajarin loh. Masa sekarang Karena lupa? namanya lupa juga pasti nggak inget sih, Pak. Benar. Karena besok itu adalah tomorrow. Oh iya benar juga. Kemarin adalah yesterday ya, Pak. Betul sekali anak-anak. Asta itu 8. 8. Cita itu ya Penyanyi Impian. impian, cita-cita. Sebelum Asta Cita dulu kita kenal apa? Yang zaman sebelumnya. Pentacita. Nawacita, zamannya siapa? Pak Jokowi, Pak. Sekarang di mana ya Nawacita? Pak kan kalau Asta Cita 8. Kalau Nawacita tuh Nawa tuh berapa, Pak? 9 dong. Berarti pemerintahan sekarang impiannya cuma dikit ya. Kalah sama yang orang. Tapi Jangan MBG lihat. Tapi menterinya nambah. Yang penting kerjanya. Apa tuh Pak, yang mau masuk jatuh? bawa handphone, Pak. handphone, Di kelas bawa handphone, Pak. Sita, Pak. Ini ulangan aja belum udah mau nyontek. Siapa yang ngajarin kayak begitu? Jangan dong. Dari 1 tahun Prabowo Gibran ini memang ada beberapa program unggulan nih ya. Salah satunya MBG. Ada yang tahu? Baset, MBG. Makan bergizi gratis. Oh, bergizi gratis. Ada lagi? Pak, kalau misalkan MBG itu makan bergizi gratis, kenapa kemarin banyak yang masuk rumah sakit ya? Emang kalau bergizi itu artinya masuk rumah sakit? Jangan begitu dong. Iya. Emang ada yang masuk rumah sakit? Kemarin kan ada yang di Bandung. Tapi Emang sekolah ada? nggak ada, Pak. Emang ada. Ya? MBG kan program yang bagus banget ya. Iya. Makan bergizi gratis. Orang yang melakukan MBG. Tapi ada yang lain loh yang mikir MBG itu bukan makan bergizi gratis. Apa tuh? Apa tuh, Pak? Maju bersama Gibran. Bisa. Gitu, Pak. Gitu. Ini serius ya, serius. Nah, Pak, tadi belum dijawab, Pak. Kenapa kalau ini makan bergizi gratis, kenapa kemarin ada yang masuk rumah sakit, Pak? Satu sekolah lagi. Oh, harus dicek dulu dong. Itu benar-benar karena makanannya atau memang dia sakit? Iya. Banyak loh di rumah sakit. Masa Iya. sakit bisa barengan satu kelas, satu sekolah, Pak? Apalagi janjian. Sekilas saja, ini biar anak-anak juga tahu. MBG itu memang dicanangkan di pemerintahan Pak Presiden Prabowo sama Wapres Gibran. Tapi sebenarnya dulu ini, sebelum dicanangkan, ini kan kemarin 6 Januari ya, diresmikan 6 Januari 2025. Ini start pertama MBG. Tapi sebenarnya dari 2006 ini sudah digagas loh.
Loh, Ya. oleh Pak Prabowo. Waktu itu beliau belum jabat. Ini di kalangan internal Pak Prabowo berkata dari pelajaran di dunia-dunia. Jadi kan ada beberapa negara yang sudah menerapkan MBG. Itu anak-anak 2006. Pak, kalau ini dicetuskan sama Pak Prabowo, kenapa tadi ada istilahnya maju bersama Gibran, Pak? Emang ada yang ngomong gitu tadi ya? Aduh, udah lupa. Gak ada. Berarti kalau gitu MBP. Maju bersama Prabowo. Oh, Oke, 2006 dicanangkan di internalnya Pak Prabowo sebelum digulkan waktu beliau memang dilantik. Makanya dulu dikenal istilah ini sebelum populer nih, sebelum populer MBG ada dikenal namanya revolusi putih. Revolusi? Revolusi putih. Kenapa putih? Kok putih, Pak? Alibaba, Pak. Baru tahu kan semua? Baru tahu. Iya, Kelahiran tahun 2007 soalnya Pak. bukan. Karena bukan merah, makanya putih. Oh. Oh, tidak. Revolusi putih dulu istilah pertamanya begitu. Ini mengacu pada program pemberian susu gratis. Jadi beberapa negara itu untuk meningkatkan gizi anak-anak biar dia berkembang jadi SDM yang unggul, masuk SMA kayak kita nih. Kayak kalian-kalian dulu istilahnya revolusi putih untuk pemberian susu gratis. Kayak wapres kita kemarin ya, bagi-bagi susu gratis. Nah, itu. Itu tahap. Itu ya? Susu yang UPF itu ya ultra processed food. Ya, bukannya nggak boleh apa ultra processed food dimakan sama anak-anak sekolah, Pak? Boleh dong. Sebenarnya yang penting itu memang susu asli. Susu asli. Susu asli. Maksudnya Emang ada susu yang Apa ya? dari Boleh tahu nggak susu yang asli itu gimana? maksudnya Apakah itu artinya minuman susu asli itu yang dari binatang langsung. Oh, dari binatang. Susu sapi, susu kambing. Oh. Ya kemasan, cuman itu kan memang MBG dalam pelaksanaannya itu kan masih banyak tantangan lah. Tadi kalau yang permen setara segelas susu. Ya itu kan Iya, Pak, makan permen, Pak, di kelas, Pak. Makan, Pak. ada satu apa dua? Cuma satu. Berarti Bisa bawa satu lagi ya. Berarti nggak sama segelas susu ya Pak, cuma satu doang. Itu dia. Itu sama kayak Kopassus. Kenapa, Pak? Nah, kalau Kopassus itu satu orang setara dengan 5 pasukan, 5 tentara. Oh, gitu, Pak. Saya kasih tahu aja ya. Iya, Pak. Out of the topic. OOT. Top Oke. top the top. We walk the talk, not only the talk. Pak, katanya Pak, yang termasuk pencapaian 1 tahun Prabowo Gibran ada namanya Datamaran Santara. Danantara. Aduh, Tommy, di buku kan sudah ada. Oke, kita singgung ya anak-anak. Danantara ini juga salah satu ide dari pemerintahan Pak Prabowo. Jadi beliau ini, Pak Presiden kita, pengen ada satu institusi yang bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Jadi mendatangkan uang investasi di luar APBN. Oh, aku tahu caranya. Korupsi ya? No. Kalau dalam bahasa Singkat, Indonesia, padat. nehi. Ini. Singkat, padat, berbahaya. Danantara ini sebenarnya singkatan. Kalau Pak, Satu. Yang tahu kepanjangannya saya kasih permen. Danantara itu singkatannya diadain aja ntar juga ada. Danantara diadain aja Bukan ntar. begitu, Tommy. Itu sudah saya jelaskan. Bapak jelaskan minggu lalu. Apa sih Pak singkatannya Pak? Danantara, Gaya Anagata Nusantara. Danantara ya. Nanti sebelum kita ngomongin survei nih ya, pemasukan negara nih. Kalau kemarin ada BUMN, ya kan, menterinya ada. Yang sekarang udah Ada. ada. 3. Tapi jabatannya 2. Oh, emang boleh gitu Pak? Boleh dong. Oh, boleh. Masih yang nggak boleh kan nggak melanggar peraturan. Emang jadinya fokus Pak kerjanya gitu, kerja satu aja kadang nggak fokus, apalagi satu orang ngerjain 2 jabatan. Bisa. Banyak itu dia. Iya. Oke, apalagi yang ditanyain? Pak waktu itu selain Danantara juga katanya Bapak Prabowo Gibran katanya bersih-bersih Pak, kemarin ada 14 triliun ya? Bawa sabu apa? Nah, kok Bawa, katanya bersih-bersih.
Apa dong? Bersih-bersih ini Pak, korupsi Pak. Katanya kemarin tuh Oh, iya. ketemu duit 14 triliun. Ketemunya gimana sih Pak? Kok bisa ketemu 14 triliun? Oh, bukan begitu. Jadi ini adalah upaya anak-anak. Memang kan ada banyak kasus korupsi. Salah satunya korupsi sawit CPO. Nah, kerugian negara itu sampai 13 triliun. Ada uang-uang yang seharusnya itu memang tidak diselewengkan. Yang itu menjadi hak negara dalam proses CPO, impor, pemberian kuota impor. Itu kan ada aturannya, ada regulasinya. Nah, ini ada pelanggaran di situ. Agak rumit ya kelas ini ya. Gurunya juga bingung. Oke, kembali lagi soal survei tadi. Iya, Pak. 1 tahun Prabowo Gibran. Ini sebelum ngomong dari lembaga-lembaga survei nih, kalau menurut anak-anak semua, gimana sih? Berapa tuh angka kalau misalnya dari 1 sampai 100%? Bagus ya, bagus. 99% sih. Ih, Joseph, 99%. Pak, waktu itu ada yang nilai katanya 11 Pak. 11 mas dari 100. Bukannya itu, kemarin nilainya 11. Kacau nih Pak. Itu waktu pilpres anak-anak, ya kan? Ya namanya menilai kan boleh saja, tapi sebenarnya kita harus melihat secara objektif, iya enggak? Betul. Apa yang sudah dikerjakan oleh presiden dan wapres kita? Wapres kita kerja enggak ya? Kerja. Jauh kan kerja Pak, kasih susu. Iya Pak. Memang revolusioner, visioner. Visioner emang. 99%. Rifta ngasih nilai berapa? 85 Pak. 85%. Wah, luar biasa ya anak-anak. Mila? Aku 90. 90%. Wah, tinggi-tinggi. Tommy, ketua kelas kita. 99,999999% Pak. Wah, ini. Suryo. 99,9999%. Ini Iya. kayak ijazah. Jangan disama-samain dong. Ini survei 1 tahun. Nah kan saya ini Pak mendengar kata orang. Nah, saya dengar kata Pak Roy Suryo begitu 99,9999%. Jangan dengerin Roy Suryo. Ada di Armando. Jangan ketawa. Oke. Survei kemarin 78% dari ada satu lembaga survei ya. Jadi memang memotret di situ. Tapi ada juga lembaga ekonomi yang ngasih rapor Merah. Pak tadi katanya kan ada lembaga survei yang bilang 70%-an Pak. Terus tadi sebelum masuk kelas Joseph bilang, gue nggak percaya sama lembaga survei, katanya bisa dibeli Pak. Katanya bisa itu Pak, tergantung bayarannya berapa, ntar surveinya bisa keluar hasilnya Pak. Emang begitu Pak? Wah, fitnah ya, fitnah. Emang bisa begitu Pak? Jangan. Lembaga survei itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Oh gitu. Bisa disewa. Jangan dikasih tahu ke kelas sebelah. Jadi awalnya Pak, itunya Pak prestasinya Pak Prabowo Gibran Danantara, MBY. Pemberantasan korupsi. Koperasi desa Pak. Koperasi Merah Putih. Oh, masih merah. Jangan lupa. Oke, anak-anak sudah paham semua? Paham. Terima kasih. Cukup pelajaran sampai hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran hari ini dapat terserap dengan baik dan nantinya dapat diamalkan. Amin. Oke, terima kasih ya. Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.